kontraksi. Nah, gejala kontraksi itu akan menyebabkan pendarahan. Jika tidak ditangani, itu akan mengalami pendarahan yang hebat dan itu bisa mengalami shock. Apakah ini mengerti dan jelas? Mengerti. Terus, jika mengerti bisa tanda tangan ini ya. Surat persetujuan. Baik Bu, saya akan melakukan tindakan kepada Ibu. Setelah mencuci tangan, lalu bersihkan vulva dan perineum. Kemudian lakukan kosongkan kandung kemih. Lakukan pemeriksaan dengan benar sehingga dapat dipastikan bahwa pendarahan ini disebabkan oleh Antonia Uteri. Pastikan tetesan cairan infus yang berisi oksitosin 20 unit berjalan dengan baik dan ergometrin 0,4 mg sudah diberikan secara IM. Tambahkan misoprostol apabila kontraksi uterus kurang memadai. Kemudian KBE, kompresi bimanual eksterna. Pertama-tama, penolong berdiri menghadap pada sisi kanan ibu. Tekan ujung jari telunjuk, tengah, dan jari manis satu tangan di antara simfisis pubis dan umbilikus pada korpus depan bawah sehingga fundus uteri naik ke arah dinding abdomen. Letakkan sejauh mungkin telapak tangan lain di korpus uteri bagian belakang dan dorong uterus ke arah korpus depan. Kemudian, geser perlahan-lahan ujung ketiga jari kanan tangan pertama ke arah fundus sehingga telapak tangan dapat menekan korpus uteri bagian depan. Lakukan kompresi korpus uteri sehingga jalan menekan dinding belakang dan dinding depan uterus dengan telapak tangan kiri dan kanan. Perhatikan perdarahan per vaginam. Bila perdarahan berhenti, pertahankan posisi tersebut hingga uterus dapat berkontraksi kembali dengan baik. Bila perdarahan belum berhenti, lanjut ke langkah KBI. Penolong berdiri di depan vulva pakai sarung tangan steril, kemudian masukkan tangan secara obstetris melalui ontroitus ke dalam lumen vagina. Ubah tangan obstetris menjadi kepalan dan letakkan dataran punggung jari telunjuk hingga kelingking pada fornix anterior dan dorong segmen bawah uterus ke kranio anterior. Letakkan telapak tangan luar pada dinding perut dan upayakan untuk mencakup bagian belakang korpus uteri seluas atau sebanyak mungkin. Lakukan kompresi uterus dengan jalan menekan telapak tangan luar dengan kepalan tangan pada fornix anterior. Bila perdarahan berhenti, pertahankan posisi demikian hingga kontraksi uterus membaik. Kemudian keluarkan perlahan-lahan tangan kanan yang ada dalam vagina dari kepalan menjadi obstetris. Masukkan tangan ke dalam wadah dan berisi larutan klorin. Bersihkan sarung tangan dan melanjutkan oleh KAA. KAA atau kontraksi aorta abdominalis. Baringkan ibu di atas ranjang penolong menghadap sisi kanan pasien. Atur posisi penolong hingga pasien berada pada ketinggian yang sama dengan panggul penolong.
Tungkai letakkan pada dasar yang rata yang menggunakan penopang kaki dengan sedikit fleksi dan antrikulasi koksae. Raba pulpasi arteria femoralis dengan meletakkan ujung jari telunjuk dengan tengah tangan kanan pada lipatan paha, yaitu pada perpotongan garis lipatan paha dengan garis horizontal yang melalui titik 1 cm di atas sejajar dan dengan tepi atas simfisis osium pubis. Pastikan pulpasari arteri tersebut rapat dengan baik. Setelah pulpasari arteri dikenali, jangan pindahkan kedua ujung jari dari titik pulsasi tersebut. Kepalkan tangan dan letakkan pada bagian punggung jari telunjuk tengah manis dan kelingking pada umbilikus ke arah koluma vertebralis dengan arah tegak lurus. Dorong kepalan tangan kanan dan mengenai bagian yang keras, bagian tengah sumbu badan ibu. Apabila tekan kepala tangan kiri mencapai aorta abdominalis, maka pulpasi arteri femoralis yang dipantau dengan ujung jari atau telunjuk dan tengah tangan kanan akan berkurang atau terhenti tergantung dari derajat tekanan pada aorta. Perhatikan perubahan perdalam pervagina. Siapkan kondom kateter. Masukkan kateter ke dalam kondom sesuai dengan gambar video tersebut. Kemudian setelah sudah disiapkan, persiapkan pasien dalam kondisi litotomi. Kemudian pasang spekulum untuk menampilkan serviks. Kemudian masukkan kateter hingga mencapai fundus. Isi kondom dengan air DTT hingga 200 ml. Kemudian tahan suprasimfisis untuk mencegah kondom berpindah dari fundus. Setelah itu tambahkan air DTT untuk mengisi kondom hingga 350 ml. Perhatikan perdarahan yang terjadi. Jika masih terjadi rembesan, maka tambahkan 50-100 ml air DTT. Maksimal daya tampung kondom adalah 500 ml. Berikan tetesan oksitosin 20 unit dengan tetesan 15 per menit. Jika kontraksi membaik dan menguat, perdarahan sudah berhenti, maka keluarkan air dari kondom agar kateter dapat dikeluarkan.